Berbicara teks sejarah dan fiksi sejarah itu dua hal yang berbeda ya. Ini penting karena kita jangan sampai salah kaprah. Kalau kita bicara teks sejarah, maka otomatis semua hal yang berada di dalamnya adalah nyata dan isi seluruhnya merupakan fakta dan kronologis, urutan peristiwa, siapa dan apa, bagaimana itu harus sesuai dengan peristiwa, tidak boleh ada rekaan. Sementara kalau kita bicara tentang fiksi sejarah, maka otomatis bisa saja itu hasil imajinasi kita, tokohnya tidak nyata, kemudian juga sebagian besar merupakan karangan penulis gitu. Tetapi sekali-kali memang ada relevansinya dengan kejadian sejarah ya. Kita boleh berfokus pada tokohnya, kita bisa berfokus pada alur ceritanya ya. Jadi yang jelas teks sejarah sangat berbeda dengan struktur teks cerita sejarah yang harus kalian perhatikan ada 6 ya. Yang pertama ada orientasi, yaitu berupa pengenalan, bisa pengenalan setting atau pengenalan tokoh. Nah, setting ini bisa setting tempat, setting waktu, atau setting peristiwa. Yang kedua adalah pengenalan peristiwa atau mulai dikenalkan dengan masalah. Yang ketiga ada sebut dengan rising action. Di sini mulai kisruh nih, masalah-masalahnya sudah mulai berdatangan. Yang keempat ada puncak konflik. Di sini paling mendebarkan karena si tokoh ini bisa menyelesaikan misinya ataukah gagal. Nah, yang kelima adalah resolusi. Bagaimana kondisi tokoh-tokoh tersebut pasca konflik terjadi. Dan yang keenam ini adalah koda. Nah, koda ini adalah komentar terhadap isi cerita, dan biasanya ini boleh ada boleh tidak dalam sebuah novel karena kadang-kadang juga ada seorang penulis yang dia tidak mau memberikan komentar terhadap peristiwa tersebut. Unsur kebahasaan teks cerita sejarah ada 7 hal ya. Yang pertama adalah banyak menggunakan kalimat lampau. Misalnya, Gajah Mada telah melaksanakan. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal kronologis. Setelah itu, kemudian, mula-mula, lalu. Nah, yang ketiga banyak menggunakan kata kerja material yang berupa fisik atau tindakan ya, misalnya menggenggam, berbicara. Dan yang keempat adalah menggunakan kata-kata kerja mental yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Saya berharap, aku menginginkan. Yang kelima banyak menggunakan kalimat langsung ditandai dengan adanya dialog dan tanda petik. Kemudian ada yang keenam ada kalimat tidak langsung berupa kalimat-kalimat yang menggunakan kata bahwa ya. Dan yang ketujuh adalah kalimat-kalimat yang berupa descriptive language yang ditandai dengan adanya kata-kata sifat atau yang berhubungan dengan indera, misalnya sangat